Shalom saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, berjumpa kembali di acara Renungan Jumat Pagi, Jumat 3 Maret 2023. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan, oleh anugerah Allah kami boleh ada, kami boleh hadir, kami boleh menikmati pagi hari ini. Dalam aktivitas kami mau sempatkan untuk menginvestasikan waktu, menikmati renungan pagi hari ini. Kami mau belajar dari Injil Markus. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus, urapi hambamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan tetap masih belajar dari Injil Markus. Hari ini kita akan belajar dari pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat 22. Kita akan membaca perikop ini tentang hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan di kantong yang baru pula." Saudara, mungkin kita mendengar kata sindir, menyindir ya. Bagaimana rasanya disindir, bagaimana rasanya menyindir. Nah, orang yang disindir itu biasa mungkin karena kita berbuat salah, atau karena kita memulai sesuatu yang menurut mereka di luar kebiasaan. Atau bisa juga sebenarnya disindir itu karena ngiri. Atau orang disindir itu, menyindir itu karena melihat kita tiba-tiba berubah menjadi baik. Sekarang sok rohani. Persis kayak pendeta. Lalu kita kemudian yang disindir itu menjadi susut, ya, menjadi semangatnya hilang. Itu yang terjadi ketika Bartimius dipanggil oleh murid-muridnya setelah dia berteriak-teriak, mengganggu gitu ya. Dan Yesus bilang, "Berhenti, berpaling, panggil dia." Murid-murid bilang dengan bahasa yang halus tapi sebenarnya menyindir, bukan memberikan semangat tapi melemahkan. "Kuatkan hatimu, dia memanggil engkau." Saudara perhatikan, kita seringkali kalau disindir dengan keras, ditonjok, mungkin sebentar saja bisa sembuh, tapi kalau dengan hal lembut kadang menjadi sakit hati ya, setelah lukanya lebih lama. Nah, hari ini kita belajar dari perikop ini, Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22 dengan judul perikop hal tentang berpuasa. Maka kita akan melihat ada dua poin yang bisa kita penekanan dalam Injil pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita melihat di dalam ayat 18, ternyata ada muncul kebingungan dari komunitas Yesus, kebingungan dari orang lain, dari orang-orang yang mengikut Yohanes Pembaptis dan orang Farisi. Mereka kebingungan mengapa? Karena melihat komunitas Yesus ya, murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus ternyata memiliki gaya hidup yang berbeda dengan mayoritas ya. Dengan mayoritas yang hal itu, dan terutama dalam hal itu adalah dalam hal berpuasa. Jadi mayoritas melihat sesuatu minoritas, dan biasanya kalau ada yang berbeda itu kan langsung mengadjust, langsung menghakimi ya, dengan mengapa murid-muridmu. Lalu yang kedua, saudara, komunitas kedua itu adalah ucapan Yesus yang menarik di ayat 19 sampai 22. Yesus tidak lagi memperdebatkan itu, tetapi dia bilang nggak mungkin dong dia berpuasa saat mempelainya masih ada. Lalu dia mengambil alihkan, memindahkan cerita itu kepada nggak mungkin anggur yang lama ditaruh di tempat yang baru, di tempat yang lama. Nggak mungkin orang menambal kain yang lama dengan sesuatu yang baru sehingga dua-duanya menjadi rusak. Nah, saudara, mengapa komunitas Yesus ini adalah komunitas yang aneh menurut pandangan mereka? Karena tentu tidak sama dengan yang ada pada zamannya. Bukankah ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita mau maju, kadang ada saja orang yang melemahkan.
Ketika kita mau berubah, ada saja orang yang menyindir. Ketika kita mau baikan, ada saja orang yang kemudian memberi melemahkan. Nah, ini yang terjadi dari pelajaran Yesus ini, kita melihat di sini. Murid-murid Yohanes turut serta bersama dengan orang-orang Farisi itu kan berpuasa. Karena memang kalau kita melihat secara pemahaman, memang Yohanes dan murid Yohanes, juga Yohanes Pembaptis dengan orang Farisi tidak memahami ada perbedaan tentang Mesias ini ya. Contohnya ketika mau membaptis Yesus saja kan, Yohanes memang membaptis, tapi ketika dia mau membaptis Yesus dia katakan tidak layak. Tapi Yesus katakan supaya menggenapi firman. Nah, saudara perhatikan, dan apa yang dilakukan oleh Yohanes ini sebenarnya memang itu baptisan orang Yahudi, bukan baptisan yang dikerjakan oleh ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, pemahaman yang kurang inilah membuat Yohanes dan para muridnya kemudian tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang Farisi lainnya yang masih berpegang kepada tradisi. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam Kristen ya, Kristen Betty ya, istilah Pak Ishak almarhum Bapak rohani kita. Betty artinya beda tipis ya. Dia mungkin hanya KTP-nya saja yang Kristen, padahal kita jadi Kristen seharusnya beto ya, beda total dari pemahaman, dari cara bertindak. Kenapa? Karena Yesus sangat menyukai, Tuhan sangat menyukai perubahan-perubahan. Kenapa? Karena statement firman Tuhan mengatakan, ketika kita ada dalam Tuhan, kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Supaya kita menjadi orang yang betul-betul lahir baru. Ya, tentu kita tidak dilahirkan dari rahim ibu kembali, tetapi ada perubahan karakter. Karena sesungguhnya kekristenan itu adalah gaya hidup dan sikap hidup ya dari setiap orang yang percaya. Nah, pemahaman yang minim inilah justru akhirnya muncul kan. Ya ketika pertama kali ketika Yohanes tahu betul siapa Yesus. Ketika saat Yohanes di penjara, saudara mendengar tentang pekerjaan yang diperbuat oleh Yesus. Kalau kita membaca dari Markus pasal 11 ayat yang ketiga, Yohanes itu kan menyuruh murid-muridnya ya, menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bayangkan saja, ketika dia pernah bilang kepada mendeklarasikan Yesus, lihat anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia, membuka tali kasutnya pun aku tidak dapat. Ketika Yesus mau dibaptis, Yohanes Pembaptis juga bilang, mengapa kau yang baptis? Gak layak aku, harusnya aku yang dibaptis. Tetapi pada waktu tertentu, pada masa dia berada dalam penjara, ternyata Yohanes hanya tahu tetapi tidak betul-betul mengenal Yesus. Ya, apakah selama 30 tahun sejak Yesus atau mungkin sejak awal dari pelayanan Yohanes tidak berhubungan dengan Yesus? Sesuatu yang sangat tidak logis. Mengapa? Karena Yohanes anak Zakaria, anak Elisabet, yang notabene adalah masih saudara sepupu bersama dengan ibunya Maria. Tentu ada komunikasi yang bagus seharusnya. Ketika masih di dalam kandungan pun Maria sudah menyebutkan bahwa Elisabet sudah berkata, nih kandunganku melonjak mendengar salam itu. Nah, untuk itu saudara dikasih dalam Tuhan, ini memunculkan pertanyaan ya, sudah perhatikan, kelihatannya bahwa ada sesuatu yang luar biasa dari Yohanes ini. Mari kita belajar mengapa ada orang-orang Kristen yang tidak berubah, yang tidak bisa berubah, karena memang di situ dia tidak betul-betul mengenal akan Tuhan, yang membiarkan Tuhan memberikan perubahan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Salah satunya adalah karena seringkali kita tidak tahan menghadapi sindiran, menghadapi tantangan ketika kita berubah. Bukankah firman Tuhan katakan, lihat, disebutkan bahwa ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang berjalan keliling, yang akan menelan siapa yang lemah. Nah, saudara, konsep ada yang dalam jemaat yang hingga saat kini masih ada adalah ketika melihat ada komunitas yang memiliki cara yang berbeda, mungkin dalam hal ibadah, dalam hal style atau gaya hidup ya, berbeda. Cara mereka berkumpul, mengekspresikan iman mereka, selalu saja mendapatkan pertanyaan, mendapatkan tantangan ya, bahkan tidak jarang dianggap sebagai suatu keanehan ya. Kadang itu dibutuhkan konsistensi ya. Saya mencoba untuk mungkin menjadi pembeda dengan gaya-gaya tampilan seperti adat budaya yang ada. Mungkin awalnya dicurigai juga ya, pendeta kok kayak gitu, rohaniawan kok kayak gitu.
mungkin keluarganya kok kayak gitu. Terus begitu, ada satu tantangan-tantangan yang kadang-kadang orang selalu membuat dikotomi bahwa seorang hamba Tuhan itu figurnya harus begini loh, begini loh. Standarnya bukan standar ilahi tapi standar pemandangan manusia. Nah, ini kan yang terjadi ketika Samuel melihat saudara-saudara Daud, kemudian ketika dia melihat 7 orang saudara Daud, yes, ini pasti yang dipilih oleh Tuhan. Tapi ternyata kata Tuhan, oh tidak, manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar ketika kita sedang menghadapi satu perubahan, mau berubah, melakukan yang baik, dan ketika ada orang yang kemudian berbeda dengan kita, lalu menyindir kita tidak perlu takut. Terus saja kita berjuang, terus saja kita memperbaiki kehidupan. Sebab kalau kita belajar puncak dari kekristenan itu, kalau kita belajar Roma pasal 6 ayat 11 mengatakan, akhirnya kita akan menjadi orang yang mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Ya, saudara perhatikan, perbedaan saat ini mungkin menjadi sesuatu yang dipandang negatif seringkali ya. Saya juga pernah dikatakan, pendeta kok kayak gitu ya. Ya gitu kan, pendeta kok kayak gitu ya. Saudara perhatikan, nah apabila perbedaan masih ada, sesuatu yang sudah mayoritas terkadang justru dibenarkan, yang minoritas yang pasti akan dikurangkan ya. Nah, apabila poin ditarik dari kehidupan masyarakat sekarang berkembang, saudara, seringkali hal-hal yang tidak baik itu menjadi sesuatu yang biasa ya. Contohnya pornografi, mungkin kolusi, korupsi, nepotisme, kemabukan, gaya hidup bebas ya. Bahkan mungkin gaya hedonisme di berbagai kehidupan itu kadang sudah menjadi hal yang biasa kan, hal yang lazim. Tapi ketika melihat sesuatu yang rohani, kemudian kan menjadi sesuatu yang aneh. Nah, ketika kejahatan dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi, ketika sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dianggap sesuatu yang biasa terjadi, saudara perhatikan, justru kelompok minoritas yang mempertahankan imannya, mau setia kepada Tuhan justru dianggap aneh. Yosua dan Kaleb itu kan hampir dilempari dengan batu karena konsisten di dalam imannya kepada Tuhan. Mengapa mereka tidak sama kan begitu? Mereka tidak ikut kita. Oh, dia eksklusif itu, padahal kita mau belajar. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, masih kita mau belajar di mana-mana kita ada. Nah, sesuatu yang di luar kebiasaan mayoritas seringkali dianggap sebagai kurang baik. Tidak jarang kemudian kelompok minoritas banyak mendapatkan tekanan dan kemudian dianggap sebagai kelompok yang aneh, yang perlu dibasmi, dimusnahkan. Mengapa? Saudara perhatikan, kira-kira posisi Anda, posisi kita hari ini ada di mana? Ya, jadi Kristen sama saja itu ya. Itu atau kemudian virus DDG, GGD ya, gitu-gitu doang ya. Nah, kita perhatikan, tapi yang menarik di sini adalah jawaban Yesus di dalam ayat yang ke-19 sampai 22. Yesus mengatakan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai wanita bersama dengan mereka, mempelai itu bersama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, saudara, jawaban Yesus ini mengatakan bahwa saat yang tepat untuk melakukan puasa, saat ada waktunya nanti, saat ini belum tepat. Saudara, memang pembacaan ini tidak menyebutkan bahwa puasa yang dilakukan dalam rangka penyambut perayaan apa, nggak disebut ya. Tetapi bagi Yesus itu bukan merupakan saat yang tepat untuk berpuasa. Nanti kita akan belajar tentang hal berpuasa itu sendiri. Kenapa kita berpuasa dan untuk apa kita berpuasa, kapan kita waktu berpuasa. Tetapi yang jelas di sini alasan yang diberikan Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya ia sedang memperkenalkan dirinya, ya. Sedang memperkenalkan dirinya. Selama dia sedang memperkenalkan dirinya, dia bersama dengan anak, dengan muridnya sedang bersama dengan dia. Saudara perhatikan, mestinya kan orang lagi bersuka cita, lebih seneng kan. Sekarang begini, kita menyembah tidak yang kelihatannya ada nih, ya. Ada banyak orang sedang memuja-muja Presiden Jokowi, katakan, aduh dia taunya Jokowi itu begini. Sementara Pak Jokowinya ada di samping kita, ya. Dia tidak tahu. Ya, suatu kali ketika saya
orang bertemu dengan saya dan dia di LP Narkotika bersama Pak De Joko dan tim. Ya ada orang ngomongin saya, Pak De Heru waktu itu ada ya, waktu ngomongin begitu menceritakan, untung yang diceritakan tentang kebaikan. Kenapa? Bilang Pak De Joko bilang ini abahnya ada di depan. Kan ngomongin ya, tapi dia tahu ceritanya, tahu namanya, tapi belum tahu. Nah kalau dia sudah ada bersama dengan saya, kan nggak mungkin ngomongin saya lagi. Ya, suatu kali istri saya berjalan bersama-sama dengan satu teman kolega kerjanya, dia menceritakan saya itu di daerah sana ada pendeta loh. Dia menceritakan, tapi istri saya tidak bilang. Dan ternyata bersyukur, dia nggak tahu bahwa itu adalah istri saya. Untung yang diceritakan tuh hal-hal yang baik. Ya, makanya ketika ada orang datang ke rumah bertanya, loh, abah kok ada di sini gitu ya. Nah, saudara perhatikan, ini yang luar biasa nih. Saudara perhatikan, orang bertanya saat itu menurut Yesus di mana murid harus bersuka cita karena dia ada di situ. Yang mau dimintanya ada di situ, yang mau dipujanya ada di situ, Allah yang menjelma menjadi manusia. Lah kita kan tinggal langsung bertemu dengan dia gitu ya. Saudara perhatikan, harusnya murid-muridnya bersuka cita. Kenapa? Karena mempelai itu ada di situ. Nanti kita akan ada waktunya berpuasa saat kita butuh, saat kita mungkin memiliki kerinduan sesuatu. Saudara, kedua perumpamaan yang disampaikan oleh ini saudara, menurut saya maksudnya sama. Jadi tidak ada seorang pun yang menambahkan secari kain pada kain yang baju yang baru pada yang tua, dengan anggur baru tidak boleh ditempayan di tempat yang tua, saudara. Dengan kata lain, biarlah bahwa yang baru ini memang terpisah dengan yang lama. Kita tidak perlu mempermasalahkan, kita nggak perlu menyalahkan, sebab ketika kita menyalahkan kita akan terjebak kepada penghakiman sendiri. Jadi nikmati saja apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak perlu mengganggu orang, nggak perlu terusik dengan orang, nggak perlu menjelekkan orang, nggak perlu menghakimi orang. Yang penting kita belajar untuk hubungan kita dengan Allah baik, sehingga kita juga memiliki hubungan dengan sesama yang baik. Saudara ini kasih dalam Tuhan, terlepas dari berbagai penafsiran yang berkembang. Kalau kita melihat dalam konteks ayat yang ke-8 ini, saudara, ini adalah dinilai bahwa ajaran Yesus memang merupakan ajaran yang baru. Ya, itulah ajaran yang baru yang memang berbeda. Kalau dulu berjuang untuk masuk ke dalam sorga, sekarang Yesus katakan kita masuk sorga oleh karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita, tapi semua karena kasih karunia. Jadi perbedaannya, kalau kita ini berbuat baik bukan untuk sesuatu, tapi kita berbuat baik, kita melakukan sebuah baikan untuk membuktikan karena kita ini sudah menjadi penghuni sorga. Kenapa? Karena kita sudah ada dalam kata Tuhan. Begitu kan? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi dengan demikian, saudara, kita jangan terjebak. Yesus tidak menyalahkan orang Yahudi, orang Farisi di situ, ya dalam konteks ini. Tetapi dia katakan sudah, ya kitanya yang tidak boleh terjebak untuk membenci, menghakimi, saudara. Dan ini belajar bahwa supaya kita menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang lega, beres dengan dirinya sendiri, sehingga kita akan beres dengan Tuhan dan juga beres dengan sesama. Nah, saudara, dalam perumpamaan ini kalau kita menyimpulkan 19 sampai 22 bilang begini. Dengan bahasa biasanya ya, memang kami berbeda dengan mereka. Kami tidak bisa satukan dengan mereka, dan jangan paksa kami untuk bersatu, saudara. Nah, apabila disatukan justru akan rusak. Gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Yang tidak baik tidak bisa bersatu dengan yang baik. Yesus sudah bilang, katakan kalau kamu dingin ya harus dingin. Jangan dingin, atau kalau panas ya panas, jangan suam-suam kuku. Nah, saudara yang perhatikan, sesuatu yang salah tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang benar. Itu yang dikatakan Yesus sebenarnya, sederhana sekali. Jadi kalau kita dianggap berbeda ya sudah, tapi kita tidak perlu membenci, nggak perlu tersinggung. Konsisten saja, bahwa waktu yang akan membuktikan bahwa kita ini konsisten di dalam Tuhan. Nah, saudara, belajar dari Yesus ini mau menegaskan kepada pihak yang bertanya, jangan meminta kami harus sama dengan Anda ya. Jadi ya sudah, Anda, saya, kamu, saya. Yang penting adalah ayo kita berjalan. Kita nggak saling mengganggu, sebab kata Yesus begini, terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Tapi ketika kita dalam posisi seperti itu, Yesus bilang kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Garam berfungsi ketika kita memberi rasa, saudara. Sehingga mengapa? Karena hari-hari ini banyak orang dengan alasan sedia kawan, banyak orang alasan asal yang penting bisa diterima, dianggap teman, dianggap sahabat, ya rela menggadaikan iman mereka
mereka dengan menjerumuskan diri ke dalam pengaruh dunia. Padahal Yesus bilang kamu ini bukan dari dunia ya. Kita ini bukan dari dunia. Makanya kata Tuhan janganlah jadi jangan sampai menjerumuskan hanya untuk sesuatu yang kelihatannya baik ya. Aduh, nanti saya kehilangan teman, saya kehilangan sahabat, saya stop ikut-ikutan. Mari berbeda. Harga pribadi kita ditentukan sebenarnya dari pilihan yang kita ambil hari ini. Pilihan hari ini akan menentukan kita ke depan. Konsistensi kita di dalam Tuhan akan membuat ketidakmustahilan bagi orang yang percaya dengan ketidakmustahilan bagi Tuhan akan bisa bertemu sehingga kemudian menghasilkan kuasa yang besar, saudara. Dan mari kita bersyukur buat perbedaan yang dimiliki. Mengapa? Karena yang ada dalam tubuh itu beda dengan yang lain. Kata Tuhan katakan kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Dan bukan sampai di situ. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam hidup kita. Dan ketika roh Allah diam di dalam hidup kita, tentu dia akan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Tidak mudah ya untuk bisa tetap menampilkan jati diri sebagai orang yang berbeda, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi dengan keadaan arus seperti ini, tapi itulah kita. Kata firman Tuhan, kita terang ya. Kata Tuhan, kita garam. Kata Tuhan, kita seperti kota yang di atas bukit. Jadi berdasarkan belajar ini, ayo kita bersama-sama belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan kita akan capek. Tapi ketika Tuhan bekerja di dalam hidup kita, Tuhan pasti memberikan kita menjadi pribadi yang berbeda. Sehingga puncak dari kekristenan akan tercapai. Apa yang orang lain lihat dari kita, apa yang orang lain dengar tentang kita, dan apa yang orang lain rasakan ketika hadir bersama dengan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu, oleh anugerahmu kami boleh ada, dan kami rindu Engkau terus menjadi pusat di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu yang hari ini melakukan aktivitas dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Jadikan mereka menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, shalom. Tuhan Yesus memberkati.